semua, apa kabar kalian? Luar biasa dan tetap sehat ya. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Good. Hari ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan. Nah, beberapa waktu lalu kita juga sudah belajar tentang faktor bilangan. Materi faktor persekutuan ini ada kaitannya dengan faktor bilangan. Untuk itu, sebelum belajar faktor persekutuan, kita ingat dulu materi faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Coba sambil mengingat ya, kita cari faktor dari suatu bilangan, di mana suatu bilangan itu adalah 8. Maka, untuk menentukan faktor bilangan ini ada dua cara. Yang pertama, kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 8. Atau kita bagi 8 ini dengan suatu bilangan yang dapat membagi habis 8. Sehingga, faktor dari 8 adalah 1 kali 8, kemudian 2 kali 4. Nah, jadi 1, 2, 4, dan 8 ini adalah bilangan-bilangan yang membagi habis 8. Bisa juga kalian cari dengan 8 bagi 1 sama dengan 8, 8 bagi 2 sama dengan 4. Untuk mencari faktor, dimulai dari bilangan 1. Jadi bisa kita simpulkan anak-anak, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Gimana? Masih ingat ya? Oke, sip. Selanjutnya, coba perhatikan. Bu Fani di sini punya gambar buah apel dan jeruk. Kemudian ada suatu cerita seperti ini. Hari Minggu, Vika membantu ibu menghidangkan buah-buahan dalam acara arisan. Ibu meminta Vika agar meletakkan 16 buah apel dan 20 buah jeruk ke beberapa piring. Setiap piring harus memuat apel dan jeruk yang sama banyak. Berapa kemungkinan banyak piring yang dibutuhkan Vika, serta tentukan banyak apel dan jeruk masing-masing di setiap piring. Lalu Vika berpikir anak-anak, berapa ya piring yang kubutuhkan? 1 piring, 2 piring, 3 piring, atau mungkin lebih? Dan berapa setiap piringnya isi apel dan jeruknya? Nah, permasalahan seperti ini nanti kita bisa selesaikan dengan cara faktor persekutuan. Nah, jadi harapannya setelah belajar faktor persekutuan, kalian diharapkan mampu menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan dan mampu menyelesaikan masalah faktor persekutuan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja menuju ke materi kita hari ini. Apa ya faktor persekutuan itu? Jadi, faktor persekutuan dua bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi untuk menentukan faktor persekutuan, kalian cari bilangan-bilangan dari faktor suatu bilangan yang nilainya sama. Intinya cari yang nilainya sama. Nah, bagaimana cara menentukannya? Seperti yang Bu Fani katakan, bahwa kalian harus menentukan dulu faktor bilangan dari masing-masing bilangan. Setelah kalian cari faktornya, maka kalian cari bilangan yang sama dari faktor kedua bilangan tersebut. Cari dulu faktor dari masing-masing bilangan, lalu tentukan faktor yang sama dari kedua bilangan itu. Mudah ya caranya? Baik, supaya lebih jelas, mari kita menuju ke contohnya. Contoh yang pertama. Tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 9.
Pertama-tama, kita tentukan dulu faktor dari masing-masing bilangan. Faktor dari 6 yaitu 1 kali 6, kemudian 2 kali 3. Maka bisa kita tuliskan ya, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian, faktor dari 9. 1 kali 9 dan 3 kali 3. Sehingga faktor dari 9 bisa kita tulis 1, 3, dan 9. Karena 3-nya ini ada 2, maka cukup kita tuliskan salah satu saja. Nah, kita sudah menemukan faktor dari 6 dan 9. Langkah berikutnya adalah kita menentukan faktor yang nilainya sama. Berapa ya faktor yang nilainya sama? Betul sekali, 1. Kemudian ada lagi? Ya, 3. Jadi, faktor persekutuan dari 6 dan 9 adalah 1 dan 3. Nah, cari dulu faktor dari masing-masing bilangan, lalu cari faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Itulah nanti yang disebut sebagai faktor persekutuan. Mudah kan anak-anak? Coba ke contoh yang kedua, supaya kalian lebih jelas. Contoh kedua, tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 30. Pertama-tama kita tentukan dulu ya masing-masing faktor dari 18 dan 30. 18 faktornya adalah 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Maka bisa kita tulis faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian faktor dari 30. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Jadi bisa kita tulis faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, setelah ini baru kita cari atau kita tentukan faktor yang sama dari 18 dan 30. Berapa saja ya? 1, 2, 3, dan 6. Nah, bilangan-bilangan inilah nantinya disebut sebagai faktor persekutuan dari 18 dan 30, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Baik, anak-anak, selanjutnya Bu Fani akan memberikan contoh faktor persekutuan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kalian tahu, faktor persekutuan itu dapat membantu kita menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan ya, contoh yang ketiga. Tadi di awal Bu Fani sudah menyebutkan ya yang Vika tadi, maka kita selesaikan permasalahan tersebut. Hari Minggu, Vika membantu ibu menghidangkan buah-buahan dalam acara arisan. Ibu meminta Vika agar meletakkan 16 buah apel dan 20 buah jeruk ke beberapa piring. Setiap piring harus memuat buah apel dan jeruk yang sama banyak. Berapa kemungkinan banyak piring yang dibutuhkan Vika, serta tentukan banyak apel dan jeruk masing-masing di setiap piring. Nah, permasalahan ini bisa kita selesaikan menggunakan faktor persekutuan. Yang pertama, pasti kita tentukan dulu faktor dari masing-masing bilangan yang ada. Itu artinya faktor dari 16, yaitu buah apel. Faktornya adalah 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Maka faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kemudian buah jeruk ada 20.
Maka faktor 20 adalah 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Maka faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, setelah ini kalian bisa tentukan mana bilangan dari faktor 16 dan 20 yang nilainya sama, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, bilangan yang nilainya sama inilah yang nanti disebut faktor persekutuan. Itu artinya kemungkinan banyak piring yang dibutuhkan Vika itu ada 1 piring, atau 2 piring, atau 4 piring. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, terus bagaimana dengan banyak apel dan jeruk masing-masing di setiap piring? Nah, bisa kita juga tentukan ya. Untuk 1 piring nantinya akan berisi 16 apel dan 20 jeruk. Nih dari sini. 1 piring akan berisi 16 apel dan 20 jeruk. Lalu 2 piring masing-masing nanti berisi 8 apel dan 10 jeruk. Lalu untuk yang 4 piring, maka masing-masing berisi 4 apel dan 5 jeruk. Nah, jadi yang merupakan nilai yang sama tadi itu merupakan faktor persekutuan dari 16 dan 20 yang nantinya merupakan kemungkinan piring yang dibutuhkan Vika. Lalu untuk banyak apel dan jeruk masing-masing di setiap piring diperoleh dari sini. 1 piring itu artinya 16 apel dan 20 jeruk. Pasangan dari faktor persekutuan tadi itu yang nantinya dijadikan banyaknya apel dan jeruk masing-masing di setiap piring. Nah, mudah ya anak-anak? Semoga bisa kalian pahami. Yang terpenting untuk menentukan faktor persekutuan, kalian harus paham dulu cara menentukan faktor bilangan. Nah, setelah kalian tentukan faktor bilangan itu, maka tinggal dicari saja bilangan yang nilainya sama. Mudah sekali. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. See you!